pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo dengarkan cerita pada pagi hari ini. Pengampunan. Suatu kali di Texas, Amerika, hiduplah satu keluarga pengrajin kayu. Mereka menebang kayu di hutan, lalu mengolah kayu itu menjadi meja, kursi, atau lemari. Anak sulung keluarga itu bernama James. Dibanding saudara-saudaranya, ia adalah seorang pemalas. Ia tidak suka bekerja, padahal ialah yang akan menjadi harapan keluarga menggantikan ayahnya kelak. James, kata ayahnya suatu hari, bawalah uang ini ke kota untuk disimpan di bank. Ini adalah uang yang selama ini telah kita kumpulkan dengan bekerja keras. Uang ini penting untuk kelangsungan usaha kita. Jagalah baik-baik. James pun berangkat ke kota. Di tengah jalan timbul niat jahatnya karena sifatnya yang pemalas. Alangkah baiknya jika uang sebanyak ini kumiliki sendiri. Aku tidak perlu lagi bekerja dan hanya hidup bersenang-senang. Demikian pikirnya. Maka James tidak pernah kembali ke rumah. Ia pergi membawa seluruh uang itu ke kota Las Vegas. Selama berbulan-bulan ia hidup berfoya-foya. Ia berjudi dan menghambur-hamburkan uang. Dia sama sekali lupa bahwa uang yang dipakainya berfoya-foya adalah hasil kerja keras keluarga mereka selama bertahun-tahun lamanya. Lama-kelamaan uang itu pun habis. Kini ia hidup melarat dan terlunta-lunta. Apa yang harus kulakukan? Aku telah membuang uang yang diperoleh keluargaku dengan susah payah. Ingin rasanya kembali. Tetapi ia membayangkan bagaimana marah ayahnya dan keluarganya karena perbuatannya itu. Maka ia pun menulis surat kepada ayahnya. Demikian bunyinya. Ayah, maafkanlah aku. Aku telah menghambur-hamburkan uang yang keluarga kita peroleh dengan susah payah. Kini aku hidup susah. Aku ingin kembali tapi aku takut ayah tidak memaafkanku. Karena itu, seminggu lagi aku akan naik kereta api melewati kebun belakang rumah kita. Jika ayah memaafkanku, ikatlah secari kain putih kecil di dahan pohon besar belakang rumah kita. Jika ya, aku akan kembali kepada ayah dan aku akan bekerja keras sebagai pegawai ayah. Jika tidak, maka selamanya aku tidak dapat kembali lagi. Anakmu, James. Tepat 1 minggu kemudian, dengan uang terakhir yang ia miliki, James membeli secari karcis kereta api dan menaiki kereta api menuju Texas. Sepanjang jalan, James diliputi kecemasan. Bagaimana jika secari kain itu tidak ada di sana? Pikirnya cemas. Keringat dinginnya bercucuran dan tangannya gemetar. Anak muda, apa yang kau pikirkan? Apakah kau baik-baik saja? Kamu terlihat sangat pucat, kata seorang bapak. Bapak, bisakah bapak menolongku? Pinta James kepada bapak itu. Ia menceritakan semua yang telah dialaminya kepada bapak itu. Karena itu, kiranya bapak menolong saya melihat apakah ada secari kain putih kecil di dahan pohon di belakang rumah kami. Aku tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Baiklah, kata bapak itu karena ia merasa kasihan kepada anak muda di hadapannya. Semakin dekat kereta itu ke arah rumahnya, jantung James berdegup semakin kencang. Bapak, rumah kami sudah dekat. Semoga bapak dapat melihat kain putih kecil itu bagiku, kata James sambil menutup mata. Ia cuma menunduk penuh kecemasan. Kereta itu semakin dekat dan dekat. Akhirnya, kereta itu melewati rumah itu. Bapak itu tertunduk dan menitikkan air mata. Ia duduk di sebelah James. Bagaimana, Pak? Tanya James mendesak. Apakah bapak melihat secari kain putih kecil itu? Bapak itu tertunduk dan menitikkan air mata. Ia duduk di sebelah James. Bapak itu menggeleng. Maka James pun menangis terseduh-seduh. Bapak itu merangkul pundak James. Bapak tidak melihat secari kain putih kecil terikat di dahan pohon itu. Tetapi bapak melihat seluruh pohon itu ditutupi oleh kain putih yang sangat besar. Ketika James sampai di rumah, ayahnya berlari mendapatkannya dan memeluknya sambil menangis. Sejak itu, James bekerja dengan giat di perusahaan ayahnya.
sebagai pegawai? Bukan. Ayahnya malah mempercayakan dia sebagai pemimpin seluruh perusahaan. Itulah anak-anak. Tuhan juga seperti yang digambarkan di cerita tadi. Tuhan sangat panjang sabar. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita orang-orang yang penuh dengan dosa. Bahkan, sekalipun kita telah sering berbuat dosa. Tapi, jika kita bertobat dan meminta pengampunan, Tuhan akan selalu menerima kita kembali. 1 Yohanes 1 ayat 9. Oleh karena itu, jika teman-teman kita berbuat salah kepada kita, mungkin menjahili atau mengejek kita tetap harus bersabar dan mengampuni mereka. Kolose 3 ayat 13. Ingatlah akan semua pengampunan yang telah Tuhan beri kepada kita, dan mari kita juga saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa untuk melakukan kebaikan satu hari satu kali. Tuhan Yesus memberkati. Everybody up, everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.